Kamu generasi Z atau kamu lahir antara tahun 95 sampai tahun 2010? Tahukah kamu apa saja kesalahan generasi Z dalam mengelola keuangan? Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu aja untuk bisa bantu kamu untuk bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang kesalahan generasi Z dalam pengelolaan keuangan. Menurut katadata.co.id, generasi Z merupakan orang-orang yang lahir di antara tahun 95 sampai tahun 2010. Para generasi Z ini merupakan generasi yang sangat up to date, terutama terhadap isu-isu di media massa dan internet. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang memiliki pikiran terbuka, menyukai teknologi, lebih cerdas, lebih toleran terhadap perbedaan budaya. Namun, Gen Z juga memiliki kekurangan, yaitu lebih senang dengan budaya instan, serta dikenali dengan mental yang agak lembek. Maka generasi Z ini juga dikenal sebagai sebutan generasi strawberry. Tetapi generasi Z merupakan target market yang besar. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah generasi Z di Indonesia adalah sekitar 27% atau sekitar 75 juta jiwa. Terlebih lagi karakter mereka yang FOMO atau fear of missing out, sehingga sangat mengikuti perkembangan. Sayangnya, karakter instan dan FOMO ini bisa menjebak mereka ke dalam kesalahan finansial. Antara lain, yang pertama, nggak punya tujuan keuangan yang jelas. Kesalahan pertama para generasi Z dalam mengatur keuangan adalah tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Hal ini menyebabkan banyak generasi Z yang tidak memiliki tabungan dan tidak memiliki pos keuangan. Akibatnya, setiap dapat duit langsung dihabisin. Kesalahan kedua adalah mengutamakan gaya hidup. Karakter FOMO bisa membawa kamu ke dalam budaya hedonisme yang mementingkan foya-foya terlebih dahulu, serta tidak memikirkan masa depan. Selain itu, umumnya para generasi Z belum bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Kondisi ini diperparah dengan budaya flexing di media sosial. Kesalahan ketiga adalah tidak mindful dalam pembelanjaan. Kalau kamu belanja, biasain untuk dipikirkan dulu. Jangan langsung transaksi cuma karena takut ketinggalan tren. Pikirin dulu apakah barang yang mau kamu beli itu merupakan kebutuhan atau keinginan. Kalau memang masih ada kebutuhan, tunda dulu untuk beli barang tersebut. Sedikit tips dari saya, ketika kamu mau beli barang, tahan dulu untuk beberapa hari dan coba renungkan apakah memang dibutuhkan atau enggak. Kesalahan keempat yaitu nggak punya investasi. Mindset YOLO atau You Only Live Once juga bisa menjerat generasi Z ke dalam kesalahan pengelolaan keuangan. Nggak mikir tentang masa depan dan tujuan hidup, padahal itu penting banget loh. Memiliki investasi, karena nantinya kamu bisa mendapatkan kebebasan finansial. Warren Buffett pernah berkata, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Nggak mau kan kamu harus kerja sampai mati? Lalu kesalahan kelima adalah nggak punya dana darurat. Dana darurat ini sangat penting sebagai jaring pengaman yang bisa digunakan saat mendesak. Misalnya ketika sakit parah atau keperluan mendesak lainnya. Kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak tapi kamu nggak punya dana darurat, terus kamu dapat duit dari mana? Kemungkinan kamu minjem kan atau ngutang, tapi sampai kapan? Mungkin juga ini salah satu penyebab banyaknya orang yang terjerat pinjaman online. Itulah tadi 5 kesalahan pengelolaan keuangan yang biasanya dialami oleh para generasi Z. Tetapi mungkin bukan cuma generasi Z, kamu yang bukan generasi Z pun masih bisa mengambil pelajaran ini. Semoga kamu nggak mengalami kesalahan dalam pengelolaan keuangan ini ya. Baik, sampai di sini pembahasan saya tentang kesalahan generasi Z dalam pengelolaan keuangan.
Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.